Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Kepala Kesbang Poldagri Nusa Tenggara Barat Bapak Haji Lalu Abdul Wahid, selamat datang. Yang kami hormati Bapak Bupati Lombok Barat yang juga tidak bisa hadir karena di Lombok Barat hari ini ada 2 menteri yang berkunjung. Tapi alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Kepala Bapenda Lombok Barat Bapak Suparlan Esos, yang juga beliau pernah menjadi camat di kecamatan kita. Jadi pernah menjadi camat di Lingsar, pulang kampung, jadi rumahnya sendiri nih. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Kewilayahan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muslih Khalil, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muwahhidin yang kami muliakan, segenap para tamu undangan, Bapak, Ibu, wali santri, serta anak-anak semua yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berucap kepada Allah karena sesungguhnya nikmat yang paling besar itu adalah Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam komunitas yang paling baik. Allah takdirkan putra-putri kita pada hari ini berada dalam posisi terbaik menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita pada hari ini adalah sebaik-baik manusia menurut kacamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ini adalah nikmat yang paling besar yang perlu kita syukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa Darul Quran pada hari ini mengusung tema menyiapkan kader pemimpin yang Qur'ani, sebuah persembahan untuk masa depan Indonesia. Berkaca dari sejarah, kalau kita baca sejarah peradaban Islam atau biografi para ulama dan ilmuwan muslim, hampir semua mereka itu menghafal Quran pada usia dini. Sebagai contoh, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu mulai menghafal itu usia 4 tahun. Sudah mulai menghafal Quran. Kemudian selesai hafalannya usia 7 tahun. Pun dengan Imam Nawawi yang kita dapati karyanya meskipun usianya hanya 40 tahun,
tapi karyanya bahkan tidak habis untuk kita baca selama 40 tahun. Kita bisa tanyakan kepada para tuan guru. Saya rasa nggak ada yang selesai membaca semua kitabnya Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi selesaikan Qur'annya dulu. Sebelum balik Imam Nawawi sudah selesai hafalannya. Imam Malik juga selesai Qur'annya sebelum balik atau persisnya sekitar 9 tahun. Pun dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian kalau kita bergeser sedikit, kemudian kita baca sejarah para ilmuwan, dan ternyata Ibnu Sina yang kita kenal dengan bapaknya kedokteran, peletak dasar ilmu kedokteran pertama itu adalah orang Muslim yang juga hafal Quran pada usia sekitar 9 tahun. Ilmuwan lain, ada kita kenal Ibnu Rusdi, itu ahli geografi, ahli ilmu bumi, juga menghafal Quran dan selesai hafalannya sebelum balik. Literasi inilah kemudian yang membawa kami, yang meletakkan pondasi keilmuan itu dengan memberikan bobot keilmuan Al-Quran yang besar kepada putra-putri kita di usia SD bahkan SMP mereka. Jadi kalau saya ditanya kenapa enggak bikin SMA, karena kami hanya ingin menjadi pondasi saja. Kemudian mereka mau sekolah ke ilmu kedokteran, harus silakan ngambil sekolah yang bagus, yang umum, tapi kualitas Qur'annya itu ya harus kita selesaikan dahulu di Darul Quran. Yang mau menjadi ulama, memperdalam ulum syar'i, silahkan cari pesantren-pesantren yang memberikan peluang untuk takhassus mempelajari ilmu ulum syar'i itu. Makanya ada beberapa tuan guru juga kita undang, termasuk guru saya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Gontori. Karena kebetulan saya pernah di situ, Tuan Guru Musleh. Salam Bu Nyai katanya, kenal belum? Sehingga anak-anak kita siapkan dulu pondasinya. Bahkan sebagai laporan kepada pejabat dari Pemda Provinsi maupun Kabupaten serta Kecamatan, bahwa Darul Quran ini kita dirikan tahun 2017, 5 tahun. Tapi ini wisuda yang ke-6. Karena kita telah melahirkan 18 hafiz, hufaz dan hafizat. Totalnya 18. Yang paling muda usia kelas 4. Jadi hampir semua itu kita wisuda. Ada beberapa yang tidak diwisuda tapi sudah wisuda. Jadi kelas 7 sekarang itu banyak yang sudah diwisuda tahun lalu. Jadi belum masuk tapi sudah selesai Qur'annya. Dan tahun lalu juga ada kelas 4 juga yang kita wisuda. Sebagai ini yang 30 juz. Kelas 4. Dan sesungguhnya itu adalah rahmat Allah. Gak bisa kita pilih mana santri yang bisa selesai hafalannya, mana enggak bisa. Dengan metode sebaik apapun, murni itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian ini juga sebagai laporan, saya ingin bercerita sedikit. Kalau mungkin nanti bisa search di Google
Ya, ada namanya Saihul Bashir. Ya, itu juga santri saya dulu yang dikenal dengan ulama muda abad ini, ya, yang juga karena selesai Qur'annya pada usia dini, kemudian dikirim ke Madinah untuk mengambil dan menyetorkan Sahihain. Ya. Itu targetnya 1 bulan, 6 hari selesai. 6 hari selesai. Kemudian yang kedua, yang terakhir, ada namanya Jihan Afifah, yang juara 2 juga di Amerika. Baru ini, tahun ini, bulan ini. Juara 2 MTQ Internasional 30 juz. Nah itu juga dulu ketika saya menjadi kepala sekolahnya, mudir lil banatnya, sekaligus pimpinan pondok pesantren di Putri, saya bawa kemana-mana itu. Dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, sampai kemudian tingkat provinsi, sampai nasional. Kebetulan saya sedang di sini dan sudah pindah. Tahun 2016 ada MTQ di sini, alhamdulillah juara juga tingkat nasional, waktu itu di Islamic Center. Dan sempat berkunjung ke Darul Quran Lombok juga. Dan alhamdulillah Darul Quran Mulia yang di Bogor itu, ya, kami 9 orang itu yang membuat kurikulum dan metodenya. Itu 9 kali berubah dalam 2 tahun. Karena dinamikanya, karena kita sama-sama pemula. Dan Darul Quran Lombok itu, ya, sudah mengalami, berarti ini perubahan yang ke-10 kurikulum itu. Dan tidak berubah dari awal. Artinya kita tidak mencoba-coba dengan kurikulum yang sudah kita rancang. Karena coba-cobanya sudah selesai. Sekitar tahun 2007 sampai 2009 itu dinamikanya tinggi sekali. Sehingga terjadi banyak sekali dan sering sekali perubahan. Dan alhamdulillah Darul Quran Lombok ini, ya, kemudian, ya, tidak perlu banyak perubahan. Termasuk pada hal-hal yang prinsip. Ya, bahkan, ya, alhamdulillah, ya, kita selesai, ya, persis pada 5 tahun perjalanan Darul Quran Lombok sudah melahirkan 18 orang. Dan mudah-mudahan Pak Camat Lingsar, kita sudah ready cabang 10, 20 dan 30 putra dan putri. Insya Allah kita siapkan tafsir bahasa Inggris kalau memang dibutuhkan, ya, untuk peserta MTQ tingkat kabupaten. Ya, ini kita siapkan, nanti tinggal dipilih. Nah ini sebagai laporan kami sebagai ketua yayasan, ya, sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran Lombok yang berada di Karangbayan. Memang tidak terkenal, ya, dan kita memang minim publikasi, ya, bahkan ada beberapa tamu membuat acara, kita mohon maaf karena agenda-agenda di pesantren itu tidak boleh diganggu dengan agenda-agenda di luar kalender pendidikan yang ada. Ya, itu tidak boleh diganggu. Dengan kegiatan dan tamu apapun tidak boleh diganggu, ya, kegiatan-kegiatan, ya, yang sudah ditetapkan oleh rapat yayasan dengan Dewan Guru. Jadi kalender pendidikan itu tidak boleh diubah sedikit pun. Ya, ini prinsip. Kalau mau diubah semuanya harus rapat. Siapa yang hadir waktu menyusun itu juga yang harus hadir. Tidak ada kekuasaan saya sebagai ketua yayasan untuk merubah bahkan satu kegiatan pun. Karena kita ingin sistem yang berjalan, bukan figuritas. Ya, bukan karena saya, bukan karena ketua yayasan. Bahkan sering saya sampaikan bahwa bisa saja usia saya 37 tahun sekarang. Bisa saja sebelum 34, 38 Allah sudah panggil saya, tapi Darul Quran tidak boleh bubar.
Karena yang kita buat adalah sistem. Jadi semua ini saya sangat berharap semua bisa berjalan dengan baik. Ada atau tidak adanya ketua yayasan, semua program harus berjalan sebagaimana perencanaan awal, tidak boleh diubah. Yang terakhir, yang perlu kami sampaikan sebagai laporan, bahwa 100% target yang sudah kita canangkan itu tercapai di bidang Quran. 100%. Target kita lulus SD itu 10 juz. Tapi 2 orang sudah selesai 30, sisanya itu karena belum kelas 6 belum tamat. Ya, itu tinggal 2 yang belum diwisuda 10 juz. Ya, artinya 100% target kita sudah tercapai. Lulus SMP kita punya target selesai 30 juz. Dan alhamdulillah semuanya selesai 30 juz. Ini adalah laporan kami sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah Provinsi Kabupaten Lombok Barat, maupun pemerintah dari camat maupun di desa kami, karena bagaimanapun kami tidak akan bisa berdiri sampai saat ini kecuali atas dukungan dan support dari pemerintah, baik dari pemerintah yang paling rendah mulai dari ketua RW, RT sampai kemudian Bapak Gubernur atau pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami menyampaikan jazakumullah khairan kepada semuanya yang sudah dengan tulus terus mendampingi kami sehingga alhamdulillah kami masih bisa berdiri sampai saat ini. Kalau bayi Darul Quran ini baru mau masuk TK. Jadi kalau manusia Darul Quran ini baru masuk TK, baru 5 tahun, belum masuk SD. Tapi kita berharap kontribusi kami termasuk untuk para pemimpin ke depan karena kami mengambil tema ini karena kita ingin pemimpin-pemimpin ke depan itu kita desain dia memang sudah memiliki kafaah Quran. Jadi mereka sudah memiliki hafalan, pemahaman, dan kita berharap kontribusinya untuk menjadikan Indonesia negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka itulah kami mengambil tema menyiapkan kader pemimpin yang Qurani, sebuah persembahan untuk Indonesia di masa depan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup menjadi laporan dan perkenalan. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.